Sobat Belajar, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Belajar di rumah dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Kembali lagi bersama Kak Mega di sini. Sobat Belajar, kakak mau nanya nih, di masa pandemi ini kan pasti kebutuhan Sobat Belajar untuk meningkatkan imunitas ini semakin diperlukan ya. Berarti Sobat Belajar harus banyak-banyak nih makan makanan yang bergizi, tinggi protein, dan gak boleh makan makanan yang sembarangan. Nah, pasti Sobat Belajar juga gak asing nih sama makanan-makanan yang tinggi protein. Contohnya tuh apa aja sih Kak? Ada ayam, ada ikan, telur, dan yang lain-lain. Nah, kakak percaya nih, yakin banget pasti Sobat Belajar di rumah semua, hampir semuanya suka sama ikan. Nah, selain ikan tinggi protein, beberapa ikan juga ada yang dirasa kalau pengolahannya bagus itu enak loh gitu. Nah, Sobat Belajar tahu nggak nih, ikan itu selain tinggi protein terus gampang didapat. Nah, kebetulan apa sih Kak hubungannya antara ikan sama materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada loh hubungannya, karena ikan kan didapat dari laut nih. Nah, materi kita yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang mengenal ekonomi maritim atau penguatan ekonomi maritim. Nah, gitu. Jadi kita akan sama-sama belajar nih, apa sih Kak hubungannya antara ikan sama ekonomi maritim. Jangan kemana-mana ya, simak penjelasan dari kakak. Oke, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar. Nah, kakak punya gambar nih, ada 2 gambar. Ini ada gambar laut, di sebelah sini juga ada gambar laut. Bedanya apa sih Kak? Nah, sebelum kita masuk atau mempelajari lebih dalam lagi nih, kakak mau ngasih tahu loh, ternyata ekonomi maritim sama ekonomi kelautan tuh beda. Nah, tadi kan sebelumnya kita bahas ikan ya, apa hubungannya Kak sama ikan gitu. Nah, ikan itu kan kita dapat dari laut. Nah, ternyata ada loh kegiatan perekonomian yang mengatur tentang kehidupan laut gitu. Nah, mungkin Sobat Belajar tuh mikir kalau ekonomi maritim sama kelautan tuh sama-sama di laut, tapi ternyata beda. Nah, ini ada 2 gambar. Jadi kakak akan menjelaskan ya. Secara singkat, ekonomi kelautan itu yaitu kegiatan ekonomi di darat maupun di tepi atau di laut, di pesisir pantai kayak gitu, di mana kegiatannya itu dia itu memperoleh sumber daya alam yang ada di laut untuk akhirnya sumber daya alam tersebut digunakan atau diproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ekonomi maritim itu apa Kak? Jadi kalau ekonomi maritim itu kegiatan ekonominya nggak hanya itu gitu, lebih dari kita mengelola SDA yang ada di laut, kemudian dihasilkan menjadi barang dan jasa. Jadi kalau ekonomi maritim itu dia ada beberapa sektor gitu. Nah, nanti untuk sektor-sektornya akan kita bahas ya setelah ini. Jadi singkatnya ekonomi maritim itu nggak hanya mengelola sumber daya alam di laut, nggak hanya kita berbicara soal ikan atau biota-biota laut gitu. Tapi lebih dari itu, kita juga akan membahas mengenai transportasi laut, pelabuhan, kayak gitu. Terus tentang kapal-kapal gitu, kapal feri misalkan, atau penyeberangan-penyeberangan lain kayak gitu. Nah, itu yang akan dibahas di ekonomi maritim. Jadi ekonomi maritim itu lebih lengkap ya daripada ekonomi kelautan. Mungkin kalau ekonomi kelautan cuma SDA, tapi ekonomi maritim itu ngebahas soal transportasinya gitu. Kita kan misalkan mau melakukan perjalanan nih ke Pulau Sumatera gitu. Mungkin teman-teman atau Sobat Belajar di rumah gitu punya kerabat dekat atau keluarga sanak saudara yang tinggal di Pulau Sumatera gitu, misalkan di Lampung atau di Padang. Nah, biasanya Sobat Belajar itu lebih memilih untuk menggunakan transportasi laut seperti kapal feri kayak gitu dibandingkan pesawat. Mungkin karena biayanya yang lebih relatif murah ya ketimbang pesawat gitu. Nah, Sobat Belajar udah nggak asing kan berarti sama transportasi di laut. Nah, itu akan diatur di dalam ekonomi maritim. Nah, selebihnya ini kenapa gambarnya ada 2 gambar gitu ya Kak. Ini ada gambar ekonomi maritim. Nah, di sini gambar di sini tuh menunjukkan mengenai pelabuhan gitu. Jadi secara singkat gitu, gambar ini tuh bisa mewakilkan bahwa kegiatan ekonomi maritim itu kegiatan yang akhirnya mengatur transportasi laut seperti itu. Nah, kalau di sini kegiatan ekonomi kelautan kakak kasih gambarnya itu
ada sekumpulan nelayan yang habis menjaring ikan kayak gitu. Nah tadi kan kakak jelaskan ya, kalau di ekonomi kelautan itu dia menekankan mengenai SDA, sumber daya alam di laut untuk akhirnya dijadikan sebagai barang dan jasa seperti itu. Nah kakak tulis ya, ini sebagai kata kuncinya di sini untuk ekonomi maritim dia itu mengenai transportasi laut. Nah, kemudian untuk ekonomi kelautan dia lebih menekankan kepada SDA, sumber daya alam. Gitu. Nah, ini kata kuncinya ya sobat belajar. Untuk ekonomi kelautan dia menekankan untuk SDA, sumber daya alam. Kemudian kalau ekonomi maritim dia lebih ke transportasi laut. Nah, mungkin kata kunci ini bisa sobat belajar ingat-ingat gitu untuk akhirnya bisa membedakan apa sih ekonomi maritim sama ekonomi kelautan. Oke, next. Di sini ada gambar. Nah, ini ada gambar suatu pulau gitu, Pulau Bunaken di belakang kakak ya. Nah, ini kakak akan menjelaskan dulu nih mengenai teks yang ada di sini. Potensi ekonomi maritim Indonesia, bagaimana ya? Jadi, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkatkan menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Nah, ini Kementerian Perikanan dan Kelautan tuh mengharapkan bahwa sektor-sektor kelautan gitu akhirnya tuh nanti bisa berkembang di tahun 2020 kemarin. Terbukti nggak sih, Kak? Nah, contohnya kalian bisa lihat ya beberapa pariwisata gitu dia mengedepankan pariwisata tentang mengenal itu kelautan gitu di Indonesia. Nah, ini ada gambar di sini yaitu ada Pulau Bunaken. Nah, ini menjadi salah satu potensi ekonomi maritim. Selain Pulau Bunaken, ada loh pulau-pulau lainnya, misalkan Raja Ampat, kayak gitu. Nah, itu kan pulau-pulau yang akhirnya diminati sama turis asing. Atau bahkan turis asing sering juga kan ke Bali ya. Nah, itu juga menjadi salah satu loh potensi Indonesia dalam hal ekonomi maritim, kayak gitu. Nah, kita semua sama-sama tahu nih sobat belajar, kalau Indonesia itu wilayahnya lebih banyak atau lebih besar gitu ya, persentasenya tuh lautnya gitu dibanding daratannya. Berarti kita sama-sama tahu loh kalau di Indonesia itu pasti punya banyak laut dan punya banyak daerah-daerah perairan yang indah kayak gitu. Nah, ini nih bisa dilihat indah banget kan gambar dari Pulau Bunaken ini. Ada pulau-pulau lain gitu yang sama indah dan sama bagusnya di Indonesia selain Pulau Bunaken yang tadi kakak sebutin, ada Raja Ampat kayak gitu. Terus Bali juga punya, atau bahkan di Sumatera juga ada namanya Pulau Pahawang kayak gitu di daerah Lampung. Atau di Jakarta sendiri, Jakarta punya Kepulauan Seribu gitu, ada Pulau Tidung dan pulau-pulau yang lainnya. Jadi Indonesia itu sebenarnya punya banyak potensi untuk bisa mengembangkan ekonomi maritimnya, karena dilihat tadi luas wilayah Indonesia itu sebagian besar itu yaitu lautan dibanding daratan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang patut dibanggakan loh oleh Indonesia, karena gak semua negara itu potensinya sebesar Indonesia kayak gitu. Nah, selanjutnya ini yang tadi kakak jelaskan di awal mengenai sektor dari ekonomi maritim. Kenalan yuk. Jadi ini ada 3 sektor nih sobat belajar. Yang pertama ada sektor pelayaran, terus yang kedua sektor perikanan, dan yang ketiga itu sektor pariwisata bahari. Sektor pelayaran di sini tuh apa sih, Kak? Jadi yang tadi kakak sebutin di awal, pelayaran ini tuh mencakup transportasi laut kayak gitu. Untuk akhirnya mengatur mengenai penyeberangan dari satu pulau ke pulau lain gitu, tadi menggunakan kapal feri atau kapal-kapal yang lainnya, atau bahkan gak hanya kapal penumpang tapi kapal nelayan atau kapal KRI gitu ya, kapal Republik Indonesia yang akhirnya disiapkan untuk bisa membantu roda perekonomian gitu, mendistribusikan barang dan jasa dari pulau satu ke pulau lainnya gitu. Nah, kemudian untuk sektor perikanan, ini pasti sobat belajar udah gak asing gitu. Ini mengenai peraturan perundang-undangan yang akhirnya mengatur bagaimana
perikanan di Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian ada sektor pariwisata bahari yang tadi sama-sama kita lihat di gambar sebelumnya. Sama ini nih ada gambar juga nih. Nah, ini ada contoh sektor pariwisata bahari gitu. Jadi laut-laut Indonesia itu bisa loh dimanfaatkan untuk dijadikan sektor pariwisata. Kemudian akhirnya sektor pariwisata itu bisa meningkatkan pendapatan dari masing-masing daerah dan bisa meningkatkan pendapatan negara juga kayak gitu. Jadi sebenarnya sektor-sektor ini tuh benar-benar sebagai potensi gitu, sebagai potensi Indonesia dalam hal ekonomi maritim. Jadi benar-benar kita ngerasa tuh di Indonesia tuh harusnya bersyukur ya Sobat Belajar, karena banyak loh potensi-potensi alam yang bisa diolah dan diberdaya gunakan gitu. Selanjutnya di sini ada tujuan pembangunan di bidang kelautan. Jadi pembangunan di bidang kelautan itu juga punya tujuan. Nah, ini ada 4 tujuannya nih Sobat Belajar. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Nah, karena kita ngebahas mengenai ekonomi maritim, berarti pemerintah juga mengharapkan sektor pariwisata laut atau sektor maritim atau kelautan ini bisa membantu untuk menghasilkan atau meningkatkan pendapatan negara gitu. Nah, itu bisa akhirnya memberikan pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Nah, stakeholders atau pelaku-pelaku usaha di bidang kelautan itu ya ini nih ya, contohnya ada nelayan, pembudidaya ikan, kayak gitu, yang akhirnya dia mata pencariannya itu di laut, dia mencari sumber daya alam yang ada di laut untuk akhirnya bisa dijual belikan gitu dan akhirnya membantu perekonomian mereka gitu. Nah, kemudian di sini ada terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Selain diambil ikannya, pemerintah juga berharap atau punya tujuan ekonomi maritim ini tuh bisa melestarikan gitu kehidupan atau biota di bawah laut seperti terumbu karang kayak gitu, biar dijaga kelestarian atau keindahannya. Jadi nggak hanya ikannya aja yang diambil, tapi kelestarian atau keindahan di bawah laut juga tetap terjaga. Karena gini, ada loh kesinambungan atau hubungannya antara kelestarian dengan ibaratnya dengan umur hidup atau misalkan perkembangbiakan biota-biota laut yang lainnya, makhluk-makhluk hidup yang ada di laut. Karena kalau misalkan terumbu karang yang itu terawat gitu ya, terus terjaga kualitasnya, itu kan terumbu karang itu merupakan ekosistem atau tempat tinggalnya makhluk-makhluk di dalam laut gitu. Nah, kalau misalkan coba Sobat Belajar bayangin kalau terumbu karangnya itu tuh rusak, jadi kan ikan-ikan nggak bisa hidup di dalamnya kayak gitu, dan itu akan mempengaruhi juga umur hidup atau misalkan kelangsungan hidup dari ikan dan makhluk-makhluk hidup di laut lain. Selanjutnya di sini ada menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, ini ada kaitannya sama yang tadi Kakak jelasin, bahwa Indonesia itu sebagian besar dia adanya tuh laut dibanding darat. Nah, untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya juga kan biasanya kita harus melewati laut gitu ya, menggunakan transportasi laut yang tadi seperti kapal feri atau kapal penyeberangan lainnya. Nah, ini menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kalau misalkan lautnya terjaga, pasti kan penyaluran atau pendistribusian sumber-sumber ekonomi yang lainnya kepada daerah-daerah yang lainnya tuh bisa tersalurkan atau terdistribusi dengan baik gitu. Coba bayangin kalau misalkan nggak ada transportasi laut gitu, gimana caranya dari Jakarta mau mendistribusikan sumber makanan ke daerah Papua kayak gitu, atau misalkan kalau Papua kejauhan ya ke Sumatera gitu deh, yang masih dekat sama Pulau Jawa gitu. Nah, coba Sobat Belajar bayangin kalau misalkan nggak ada transportasi laut itu, gimana akhirnya kita tuh menjadi negara yang ekonominya itu tuh bisa merata gitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian di sini Kakak akan menjelaskan mengenai strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim. Pemerintah tadi punya tujuan dan sekarang pemerintah juga punya strategi dan kebijakannya nih. Apa aja sih? Jadi ada 3 di sini. Perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Nah, untuk nomor 1 ini mungkin bagi sebagian orang gitu ya masih awam sama istilah pembangunan kelautan gitu. Karena yang mungkin kita kan
sebagai manusia gitu hidup kebanyakan di darat, jadi nggak memerhatikan gitu sektor-sektor kelautan atau sektor-sektor maritim gitu, karena ya keseharian kita di darat gitu. Sementara banyak loh akhirnya manfaat atau potensi tadi kakak jelasin di awal mengenai sektor-sektor kelautan ini. Makanya akhirnya pemerintah ini mengubah paradigma pembangunan dari pembangunan darat menjadi pembangunan berbasis kelautan kayak gitu. Kemudian nomor 2, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim seperti membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan industri perkapalan. Nah, ini nomor 2. Kita itu udah terlaksana gitu ya pembangunan infrastruktur untuk tol laut kayak gitu. Jadi kita melakukan penyeberangan itu bisa melakukan darat, gak harus di laut. Itu salah satu pembangunan infrastruktur sebagai tujuan untuk percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim kayak gitu. Nah, selain tol laut juga ada pelabuhan gitu. Nah, kan di Indonesia banyak banget ya pelabuhan, contohnya kayak pelabuhan yang ada di Banten kayak gitu, atau misalkan di Lampung, Bakauheni kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada logistik dan industri perkapalan. Nah, nomor 3 ini disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Nah, kerangka regulasi yang disiapkan pemerintah ini tuh berbasis atau yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak, nggak selain Indonesia tapi negara-negara di luar juga itu. Dia itu biasanya berpedoman sama masyarakat ekonomi ASEAN kayak gitu. Jadi suatu lembaga atau organisasi yang akhirnya mencakup perekonomian di negara-negara ASEAN kayak gitu. Nah, ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menyiapkan nih kerangka regulasi gitu yang akhirnya bisa diterima sama negara-negara luar gitu dan disesuaikan sama kondisi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kemudian di sini ada 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia nih. Nah, yang pertama ini ada pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian di sini ada pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut. Di sini ada tata kelola dan kelembagaan kelautan. Kemudian di sini ada ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. Dan di sini pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Di sini ada budaya bahari dan di sini ada diplomasi maritim. Ternyata kebijakan kelautan Indonesia ini tuh bisa mempengaruhi banyak sektor, nggak hanya sektor ekonomi aja gitu. Dia bisa mempengaruhi nih sektor pertahanan dan keamanan, kemudian penegakan hukum. Nah, kemudian di sini ada diplomasi juga untuk akhirnya kerjasama sama negara-negara lain melalui kegiatan maritim kayak gitu, sobat belajar. Nah, di sini ada tata kelola kelembagaan kelautan juga pun ada gitu. Jadi dunia maritim atau misalkan kelautan ini tuh banyak loh, bisa mempengaruhi beberapa sektor, gak hanya ekonomi aja. Nah, oke, selanjutnya kita latihan soal ya. Tadi sebelumnya udah ngebahas nih mengenai ekonomi maritim itu apa aja. Di sini ada latihan soal nomor 1 ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa merupakan pengertian dari apa nih? Ada yang A, ekonomi kerakyatan, yang B, ekonomi kreatif, yang C, ekonomi kelautan, yang D, ekonomi maritim, dan yang E, ada ekonomi Pancasila. Jawabannya ekonomi kelautan, karena di sini ada kata kuncinya di wilayah pesisir dan lautan. Dan dia di sini ada kata kunci lagi, sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan. Ini kelautan. Kalau ekonomi maritim tadi kan lebih ke transportasi ya, sobat belajar. Itu kayak pengembangan industri kapal kayak gitu dan pengembangan pelabuhan. Nah, ini merupakan sektor ekonomi maritim. Jadi ini kata kuncinya yang tadi ya. Ada wilayah pesisir, kemudian ada kata kuncinya sumber daya alam. Tadi kakak kasih tahu. Jadi udah kebayang dong perbedaannya antara ekonomi maritim sama ekonomi kelautan. Oke, selanjutnya nomor 2. Berikut ini merupakan macam-macam sektor ekonomi maritim kecuali A, sektor perdagangan, B, sektor pelayaran, C, sektor perikanan, dan D, sektor pariwisata bahari. Jawabannya apa ya? Jawabannya
sektor perdagangan gitu. Karena untuk sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari ini merupakan 3 sektor penting yang ada di ekonomi maritim gitu. Nah, kalau perdagangan ini kan bukan termasuk ya, karena ekonomi maritim itu lebih ke pelayaran dan mengatur bagaimana pendistribusian kapal kayak gitu mungkin, atau industri-industri kapal, kemudian perikanan yang tadi, dan pariwisata bahari. Contohnya tadi pengembangan Pulau Bunaken atau pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia, atau contohnya Pulau Raja Ampat atau pulau-pulau Kepulauan Seribu gitu yang ada di DKI Jakarta. Nah, kemudian nomor 3 nih, soalnya siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia pada saat ini? Nah, pilihannya ada A. Wisnu Tama, B. Tri Risma Harini, C. Sakti Wahyu Trenggono, D. Susi Pujastuti, dan E. Nadiem Makarim. Siapa ya? Jawabannya Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ini kalau Nadiem Makarim ini Menteri Pendidikan ya. Kalau Susi Pujastuti emang benar Menteri Perikanan dan Kelautan, tapi pada era sebelum Jokowi yang sekarang gitu, pada era sebelumnya ini Susi Pujastuti benar. Nah, Tri Risma Harini ini Menteri Sosial. Nah, kalau Wisnu Tama dia itu tadinya menteri, cuman sekarang dicopot jabatannya sebagai menteri kayak gitu. Jadi udah tahu ya, udah kenal ya siapa Menteri Perikanan dan Kelautan dan Perikanan di Indonesia pada saat ini setelah penggantiannya Bu Susi gitu. Nah, ini Pak Sakti Wahyu Trenggono. Nah, gimana nih Sobat Belajar? Soal latihannya mudah kan? Kakak mau kilas balik sedikit nih review-review materi tadi yang udah kakak jelasin ke Sobat Belajar. Jadi tadi kita udah sama-sama tahu nih perbedaan antara ekonomi maritim sama ekonomi kelautan. Tadi ya kita kenali kata kuncinya. Ekonomi kelautan itu lebih menekankan ke sumber daya alam dan kegiatan ekonominya itu ada di darat, di pesisir pantai, dan ada di laut. Sementara ekonomi maritim dia itu mengedepankan atau kata kuncinya itu mengenai transportasi laut atau infrastruktur dan industri perkapalan kayak gitu. Jadi nggak hanya ekonomi maritim itu nggak hanya mengurus mengenai sumber daya alam aja, tapi lingkupnya itu jauh lebih besar daripada itu. Dia itu juga mengurus atau mengatur mengenai industri perkapalan tadi itu ya, untuk kebutuhan perekonomian gitu, biar pendistribusian antara ekonomi di daerah satu dengan daerah lainnya itu bisa terdistribusi dengan baik. Kemudian tadi kita udah mengenal ada sektor-sektor ekonomi maritim, tadi ada 3 ya, sektor perikanan, sektor pariwisata bahari, dan ada satu lagi tadi sektor ini sektor pelayaran, perikanan, pariwisata bahari gitu. Nah, ini kakak mau ngasih case sedikit, in case. Jadi Sobat Belajar itu mungkin udah pada tahu nih mungkin di rumah, atau bahkan ada yang belum tahu juga kalau ternyata sektor pariwisata bahari ini tuh masih banyak loh sektor pariwisata bahari yang akhirnya tuh nggak bisa dikembangkan, atau pengembangannya itu dirasa belum maksimal kayak gitu. Banyak akhirnya daerah-daerah di bawah laut di beberapa negara Indonesia itu mengalami kayak misalkan terumbu karangnya itu tuh nggak terjaga dengan baik, ekosistem laut jadi terancam gitu, atau misalkan ada beberapa ikan yang terancam punah karena pengambilannya, atau misalkan nelayan-nelayan itu tuh contohnya nih ikan paus ya, atau ikan hiu itu kan merupakan ikan yang dilindungi, tapi ternyata ada loh beberapa oknum yang akhirnya ibaratnya dia tuh melakukan suatu tindakan yang merugikan negara gitu. Dia itu mengolah ikan-ikan tersebut, padahal ikan-ikan tersebut merupakan ikan yang dilindungi kayak gitu. Nah, selain itu juga ada loh kasus atau in case mengenai sektor pelayaran. Ternyata pelayaran di Indonesia pun sampai saat ini ada beberapa yang dirasa belum optimal gitu. Nah, mungkin nih Sobat Belajar ada yang pernah melakukan perjalanan laut gitu ya, atau menggunakan kapal feri. Nah, pengalaman kakak sendiri, kakak pernah melakukan perjalanan laut dari Jakarta ke Lampung itu menggunakan kapal feri. Nah, itu kakak waktu itu naiknya kapal ferinya itu kapal feri negara gitu. Jadi ada 2, swasta sama negara gitu kan. Nah, coba nih kakak bandingkan nih antara swasta sama punya negara dan mengenai infrastruktur, atau misalkan
ketersediaan pelayanan gitu yang ada di dalam kapal tersebut itu benar-benar dirasa cukup berbeda gitu. Nah, sangat disayangkan sekali sektor pelayaran itu masih dirasa minim. Kemudian untuk sektor perikanan juga masih banyak nelayan-nelayan yang akhirnya melaut atau mengambil ikan di laut itu menggunakan cara-cara yang tidak baik kayak gitu. Misalkan contohnya dia itu menggunakan pukat harimau gitu, atau melakukan bahkan lebih parahnya lagi dia pakai bom gitu untuk akhirnya bisa menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata penggunaan pukat harimau dan bom itu mengancam ekosistem lain di laut. Tadi terumbu karang jadi rusak gitu. Nah, kalau terumbu karang rusak, yang ada nanti ikannya nggak bisa tinggal di dalam terumbu karang tersebut gitu. Nah, terkait sektor perikanan, ternyata pemerintah ini sekarang tuh punya regulasi loh Sobat Belajar, untuk akhirnya menggiatkan nih warga Indonesia atau masyarakat buat doyan ikan atau suka ikan gitu. Nah, itu merupakan salah satu giat atau misalkan tujuan regulasi-regulasi pemerintah agar masyarakat Indonesia tuh banyak makan ikan gitu dan bisa mengenal lebih dalam, mengenal lebih jauh mengenai sektor-sektor perikanan yang ada di Indonesia gitu. Jadi nggak hanya di darat aja nih kita sebagai manusia taunya, tapi bisa mengenal lebih dalam mengenai kondisi-kondisi atau kehidupan-kehidupan di bawah laut atau biota laut. Nah, cara yang bisa kalian atau Sobat Belajar di rumah lakukan tuh apa sih mengenai penjagaan atau mendukung pemerintah untuk melakukan regulasi-regulasi terhadap ketiga sektor ini? Nah, Sobat Belajar bisa nih untuk akhirnya membangun atau mengajak kerabat-kerabat gitu untuk melakukan perjalanan pariwisata bahari gitu. Nah, itu kan kalau misalkan Sobat Belajar datang untuk berkunjung ke pariwisata bahari bisa menambah gitu pendapatan asli daerah tersebut dan bisa menambah pendapatan negara gitu. Nah, jadi lebih cinta sama produk Indonesia atau kekayaan Indonesia ya, daripada harus kita jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ternyata Indonesia tuh kaya dan Indonesia tuh indah loh Sobat Belajar. Jadi jangan ragu buat jalan-jalan nih ke sekitar Indonesia. Nah, karena tadi kita sama-sama belajar gimana mudah kan mengenai ekonomi maritim. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!